Squid Game adalah serial yang mengecewakan. Ya mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya, kenapa bisa gue bilang kalau serial ini tuh termasuk mengecewakan gitu loh. Padahal hype-nya lagi tinggi banget dan banyak banget orang yang suka dengan serial yang satu ini. Well, semuanya bakal gue bahas di Kapan Lagi Review kali ini. Sebelumnya gue pengen disclaimer dulu, kalau misalnya apa yang bakal gue omongin di Kapan Lagi Review kali ini tuh mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton dan gak suka di-spoilerin, mending kalian skip aja ya. So, serial Squid Game ini menceritakan tentang sebuah permainan antara hidup dan mati yang mengambil konsep permainan dari permainan tradisional anak-anak di Korea Selatan. Cuma masalahnya adalah permainan anak-anak gitu ya, yang tradisional itu, yang biasanya penuh dengan kebahagiaan, dibawa ke kehidupan orang-orang dewasa, di mana mereka juga harus mempertaruhkan nyawa mereka gitu. Nah, cuma terlepas dari itu semua, pemenang dari Squid Game ini tuh bakal ngedapetin imbalan yang besar banget, yakni uang sebesar 45,6 miliar won. Ya kalau misalnya kalian nggak bisa ngebayangin sebesar apa sih tuh duit. Nah, hadiah dari total Squid Game itu sama dengan 36.600 iPhone 13 yang Pro Series. Jadi kalian ngebayangin ya, kalau misalnya kalian lolos nih dari permainan Squid Game, bawa pulang uang 45,6 juta miliar won itu, kayaknya kalian bisa bikin Apple Store deh. Squid Game itu walaupun hype-nya tinggi, ya gue tahu hype-nya sangat tinggi banget, terus juga banyak banget orang yang suka dengan serial ini. Nah, tapi sebenarnya tidak sedikit juga orang-orang yang merasa kecewa dengan film ini. Salah satunya adalah gue. Jadi kenapa gue bilang gue cukup kecewa? Karena gue nih termasuk penikmat film-film thriller yang gore juga gitu kan. Walaupun sebenarnya Squid Game ini tuh nggak terlalu gore sih. Ya sadisnya tuh paling kayak cuma adegan bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, ya kayak gitu aja gitu. Apalagi nih kalau misalnya untuk teman-teman ya, yang mungkin sama kayak gue gitu kan, dan kalian udah pernah menonton film Saw, juga mengikuti film Saw dari 1, 2, 3 sampai akhirnya diwarisin tuh ke penerusnya, kemungkinan besar kalian akan merasa kecewa kayak gue gitu loh. Nah, supaya lebih enak, mungkin kita bahas satu-satu dulu kali ya, hal-hal yang bikin gue kecewa dengan serial Squid Game ini. Yang pertama adalah serial ini terlalu mudah ditebak. Ya, bener banget. Jadi kalau misalnya kalian ya ngikutin dari episode pertama, kedua, ketiga, itu mungkin masih agak enak nih. Kayak masih bertanya-tanya gitu kan. Wah ini sebenarnya ceritanya tentang apa? Ini konfliknya si tokoh utamanya kayak gimana? Sama siapa aja gitu. Tiba-tiba dia disodorin kartu dan disuruh ikutan game yang dimana dia bisa menangin duit banyak gitu kan. Itu semua tuh masih seru ngikutinnya. Nah ketika udah masuk ke dalam gamenya dan mulai tuh muncul kan karakter-karakter yang lain kayak gitu tuh. Entah kenapa gue mulai merasa kayak wah ini kayaknya bakal mati duluan deh. Oh ini bakal selamat nih tokoh utamanya karena kayak gini gitu kan. Oh ini bakal ini deh, ini bakal ini. Itu semua tuh kayak gampang ketebak. Simpelnya gini deh, kalian cukup perhatiin setiap karakter yang ada di film Squid Game ini, di serial Squid Game ini, kalau misalnya dia punya background story yang kuat, dia punya chance untuk bertahan hidup agak lama. Gitu. Itu simpelnya kayak gitu aja. Nah setelah itu kalian tinggal ngeliat aja tuh, ngikutin ceritanya. Kayak misalnya pas Ali sama Sanggu yang main kelereng itu udah ketebak dari awal gitu. Karena sebelum-sebelumnya kalian udah ngeliat nih si Sanggu tipikal orangnya kayak gimana kan karakternya. Dan ketika dia milih si Ali sebagai partner untuk bermain kelereng, ya kalian juga bisa nebak. Nah alasan yang kedua ini sebenarnya masih berhubungan dengan yang tadi gitu loh, background story yang kuat. Nah, kalau misalnya tadi gue bilang gitu kan, kalian lihat aja gitu, misalnya Sanggu sama Ali gitu kan. Karena kalian udah ngeliat sebelum-sebelumnya karakter Sanggu ini tuh kayak begini, wah ini pasti dia bakal lolos nih. Salah satu contohnya adalah Sobyok gitu loh. Jadi karakter ini tuh cukup sering mendapat sorotan di serial Squid Game ini. Dengan background story yang kuat, terus juga sorotan yang cukup sering, itu tuh kayak bikin apa ya, bikin kayak gue ke-trigger gitu loh. Ini kayaknya ini orang bakal lama deh hidupnya. Atau enggak dia punya chance untuk jadi pemain terakhir yang bakal battle sama si Song Ji-hoon. Ya tokoh utamanya lah. Kalau misalnya karakter-karakternya ini kayak
punya background story yang kuat, terus sering dapat sorotan gitu loh. Mereka tuh pasti kayak hidup gitu, dan itu jadi bikin kayak, elah, gampang banget gitu ketebak. Kayak nggak ada seru-serunya gitu loh. Beda sama film-film mungkin yang sejenis kayak misalnya Saw yang gue bilang gitu. Mungkin ada karakter baru gitu ya, atau ada karakter yang dari awalnya udah ada gitu. Dibangun story-nya kuat, tapi ketika ada karakter yang baru muncul, si karakter baru ini juga dibikin story-nya tuh benar-benar kuat gitu loh. Dan hidupnya tuh nggak sesingkat karakter-karakter yang ada di Squid Game lah kalau menurut gue. Jadi itu yang bikin cukup mengecewakan ya, dan jadi alasan kedua gue. Dan alasan ketiga ini adalah kurangnya emosional. Ada beberapa part atau nggak beberapa adegan yang dimana seharusnya adegan ini tuh emosional gitu loh. Benar-benar bikin kayak kita kayak nyesek gitu loh. Tapi ternyata enggak. Oke, contoh ketika si Sobyok yang main kelereng itu tuh sama temennya yang rambut bondol, to be honest gue agak lupa sama karakternya. Tapi kalian tau lah ya adegannya yang pas Sobyok harus main kelereng sama temennya itu yang cewek, yang sama-sama rambut bondol juga. Nah di adegan itu seharusnya emosional banget kalau menurut gue. Karena karakter si partnernya Sobyok ini tidak dibangun secara kuat nih ya, si background story-nya, itu tuh ngerasa kayak, aduh kok kayak kurang greget ya. Apalagi tuh berapa kali si Sobyok juga kayak yang, itu tuh sebenarnya nggak penting loh, adegan kayak dia kayak keceplosan, maaf, itu kayak kenapa harus ada. Dan yang paling menyebalkannya lagi pada saat itu adalah ketika menit-menit terakhir di mana si Sobyok dan partnernya itu harus memainkan kelereng mereka. Cuma balik lagi ke alasan yang pertama juga, adegan itu tuh kayak mudah ditebak. Entah kenapa pas mereka mau mulai kelereng, gue aja tuh udah ngerasain, wah ini mah yang lolos si Sobyok. Setelah itu kita lanjut ke alasan berikutnya, di mana Squid Game ini tuh punya sedikit kesalahan-kesalahan produksi lah, yang sebenarnya thanks to juga untuk teman-teman ya yang nonton dan yang mungkin kalian juga menemukannya gitu loh. Terus kalian ngasih tahu ke teman-teman media sampai akhirnya dikompil, wah jadi nih. Karena gue menemukan hal yang menarik dan sebenarnya tidak terlalu gue sadari lah gitu. Jadi kesalahan-kesalahan produksi yang terjadi dalam Squid Game adalah para peserta ini kan dikasih jaket dengan nomor. Nah, kalau kalian perhatiin nomor-nomornya itu, ada beberapa part di mana pesertanya misalnya cowok pakai nomor berapa gitu ya. Nah, ketika ntar pindah episode atau pindah adegan lagi, karakternya tuh malah berubah gitu loh, jadi cewek. Tapi nomornya tetap sama. Contohnya nih ya, yang pertama adalah peserta nomor 061. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat peserta 061 di lantai itu tuh, peserta 061 itu tuh sebenarnya cowok. Nah, tapi pas di part yang makan permen itu tuh, makan permen, yang kalian harus potekin permen sesuai bentuk lah. Ya, pasti kalian tahu kan adegannya. Nah, peserta 061 itu malah jadi cewek. Itu hal yang cukup, wow. Apakah peserta 061 ini memiliki dua jenis kelamin? Nah, selanjutnya beberapa kesalahan yang terlihat dalam serial Squid Game ini adalah Ali. Kalau misalnya kalian ingat dalam game yang mereka harus tarik tambang itu tuh, ya kan? Ali ini kan masuk ke dalam grup yang bisa dibilang campur tuh, cowok cewek, terus ada yang sudah berumur gitu kan. Dan Ali ini ada di urutan paling terakhir. Nah, seharusnya ya kalau tarik tambang, dan kalau kalian ada di urutan paling terakhir, ketika kalian narik begini nih, tali kan bakal lurus dari sini nih. Harusnya ketika masuk di tangan kalian, talinya turun dong. Iya kan? Ini enggak. Ini masalahnya pas lagi narik, talinya tuh lurus, kenceng. Ini masih lurus dong ke sono. Ya sebenarnya masih ada banyak kesalahan-kesalahan yang bisa kalian temukan dalam serial Squid Game ini gitu. Alasan berikutnya kenapa gue juga kecewa dengan serial Squid Game ini adalah idenya yang sebenarnya tidak terlalu fresh gitu loh. Bukan berarti gue bilang jelek, enggak gitu. Tetap bagus karena dia mengambil permainan anak-anak yang dibawa ke kehidupan orang dewasa dan dikemas dengan ya itu sadis. Cuma sebenarnya ide di serial Squid Game ini tuh udah ada gitu loh. Kayak yang pertama-tama tadi gue bilang, kalian bisa nonton di film Saw. Jadi sama, Squid Game itu kan dia ingin memberikan kesempatan kedua bagi para pesertanya untuk mengubah hidup.
dengan cara bermain game, memenangkan gamenya, mendapatkan uang, melunasi utang-utang mereka, dan menentukan kehidupan mereka berikutnya dengan uang yang dipunya. Nah, kalau si Jigsaw beda nih. Tapi kita bahas kesamaannya. Kesamaannya adalah Jigsaw ini juga memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang yang dia culik sebagai peserta permainannya gitu. Cuma bedanya rewardnya adalah ya kehidupan kedua, bukan uang. Cuma balik lagi nih, kalau si Jigsaw itu tuh kayak yang tadi gue bilang nih di alasan-alasan sebelumnya, setiap karakter di filmnya itu tuh dikemas dengan sangat baik gitu loh. Punya background story yang kuat, begitupun dengan karakter-karakter yang mungkin tiba-tiba muncul gitu. Dan itu tuh benar-benar enak gitu loh di developnya. Berbeda dengan Squid Game di mana karakter-karakter yang memiliki background story kuat itu justru lebih sering disorot. Berbeda dengan karakter-karakter lain yang kayak tadi partnernya si Song Byok yang sebenarnya tuh dia bisa punya background story yang kuat. Tapi kenapa nggak dibuat gitu loh? Hingga akhirnya di momen yang mereka ngelempar kelereng itu jadi nggak emosional banget. Ya gue sebagai penggemar film thriller kayak gini sih agak kuciwa sih. Nah yang berikutnya tuh agak minor tapi cukup jadi hal yang gue concern banget sih. Yaitu kurangnya konsistensi. Anjay, konsistensi nggak tuh? Ya intinya Squid Game itu menurut gue kayak kurang konsisten aja gitu kan. Kurang konsistennya di mana? Jadi kayak si frontman terus sama semua staffnya kan pada bilang para peserta yang ikutan Squid Game ini tuh kalian semuanya sama rata gitu kan. Kalian bisa bermain dengan fair, kalian bisa bermain dengan secara adil gitu kan, karena kalian semua itu levelnya sama gitu. Cuma pada kenyataannya ya para peserta masih bisa curang kok gitu. Bahkan yang paling parah adalah mereka cheating dengan cara saling membunuh sebelum game dimainkan. Jadi yang pas di ruangan tidur itu kan ketika lampu mati, udah sikat tuh. Kenapa gitu kan? Karena semakin banyak pemain yang meninggal, ya itu bakal lebih memudahkan mereka untuk di permainan berikutnya, dan yang pastinya akan langsung menambah celengan pip gitu kan, pork, hewan yang di atas itu, celengan babi yang di atas, itu langsung keisi penuh gitu kan. Jadi mereka jadi kayak makin semangat gitu kan, waduh duitnya tambah banyak, besok membunuh siapa lagi ya di gamenya, kayak gitu lah. Cuma satu nih yang bisa gue bilang, apa ya, poin pro-nya lah dari gue terhadap serial Squid Game ini adalah niat. Ya, Squid Game ini tuh serial yang bener-bener niat banget gitu loh. Maksudnya film thriller yang seperti ini gitu kan, secara visual itu kalau diperhatiin, wah itu benar-benar niat. Dari pengambilan angle-angle shotnya, bahkan propertinya, bahkan juga setnya itu sangat niat. Coba kalian perhatiin baik-baik lah ya. Ketika para peserta nih baru keluar dari tempat mereka tidur, mau jalan ke permainan berikutnya, mereka pasti ngelewatin labirin tuh, yang dari bawah ke atas, pintunya ada banyak, yang nggak tahu tuh cabangnya kemana aja gitu kan. Dan itu diwarna-warniin. Itu sih menurut gue kayak, wah gila sih, ini film niat banget gitu. Oke, jadi ya itu tadi hal-hal yang membuat gue akhirnya cukup kecewa dengan Squid Game. Serial yang seharusnya tuh menurut gue ya gitu kan. Ini serial yang bakal memuaskan gue sebagai penonton yang cukup suka dengan tayangan thriller dan penuh adegan sadis gitu kan. Karena secara gue juga sering gitu, cukup sering lah nonton film-film yang seperti itulah, yang penuh dengan adegan sadis apa segala macam. Cuma sayangnya mungkin gue juga yang terlalu tinggi nih naruh ekspektasinya gitu kan. Sampai akhirnya ketika nonton film Squid Game gue jadi kayak, kok gini banget ya? Dan akhirnya jadi kecewa gitu kan. Terus juga ya balik lagi gitu kan, yang namanya tayangan atau film atau serial apapun itu kan semuanya soal selera dan kembali ke preferensi kita masing-masing ya. Jadi kalau misalnya gue kecewa dengan Squid Game, ya kalian suka, ya sebenarnya sih tidak ada masalah. Karena itu mungkin selera kalian gitu loh. Film-film yang dikemasnya atau dieksekusinya seperti itu. Cuma kalau menurut gue, seharusnya Squid Game itu bisa dieksekusi secara maksimal gitu loh. Lebih maksimal, karena ini bagus gitu loh. Walaupun idenya, konsep dari filmnya itu tidak terlalu baru sih kalau menurut gue ya, tentang games yang mempertaruhkan nyawa.
Tapi seenggaknya dia ngebawa permainan tradisional anak-anak di Korea Selatan jadi permainan yang saling baku hantam lah gitu. Itu menurut gue hal yang sangat-sangat menarik sih sebenarnya. Tapi sayangnya eksekusinya menurut gue kurang maksimal. Itu aja kali ya untuk Squid Game. Kalau misalnya kalian suka dengan video-video seperti ini, langsung aja klik tombol like. Kalau nggak suka juga tekan aja tombol dislike. Tapi yang pasti jangan lupa juga untuk subscribe atau share ke teman-teman kalian supaya diskusinya tuh jalan gitu kan. Dan teman-teman kalian juga dapat insight baru. Oh iya ya, ternyata Squid Game tuh kayak gini juga ya gitu. Mana tahu mereka setuju dengan kalian dan mereka juga mana tahu ada yang setuju juga sama gua gitu kan. Terus kita diskusi aja di kolom komentar. Oke? Jadi ya sampai jumpa di video berikutnya. Gua Nathan pamit. Bye bye.